Napoleon Bonaparte. Kalau kita dengar nama ini, apa sih yang kebayang? Pasti kekuasaan, penaklukan, kejeniusan militer kan? Tapi coba deh tebak, pria yang nantinya menobatkan dirinya sendiri jadi kaisar, itu asalnya itu jauh banget dari kemegahan. Awal yang mungkin nggak akan pernah kita duga untuk seorang penakluk dunia. Nah, kutipan ini beda banget kan gambaran yang dikasih. Ini bukan kaisar agung yang kita kenal. Ini tuh potret seorang pemuda miskin di Paris, seorang pria yang saking putus asanya sempat kepikiran bunuh diri. Tapi justru dari titik terendah inilah sebuah ambisi yang luar biasa itu lahir. Ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya seorang pemuda asing yang canggung dan miskin bisa bangkit dari keterpurukan buat jadi penguasa benua? Yuk kita bedah bareng-bareng kisahnya. Oke, bagian pertama cerita kita ini soal perjalanannya. Dari orang luar jadi kaisar. Ini tuh kisah tentang gimana statusnya sebagai orang asing di Prancis malah jadi bensin buat ambisinya yang gak ada habisnya buat meraih kekuasaan mutlak. Lihat deh timeline ini, naik turunnya gila banget. Tahun 1784, karena otaknya yang encer, dia bisa masuk akademi militer paling top di Paris. Tapi, coba lihat satu dekade kemudian, 1795. Dia ada di titik terendah, tinggal di penginapan kumuh, bahkan mikirin bunuh diri. Nah, krisis inilah yang nantinya ngebentuk tekad baja dia. Dan kutipan ini, wah, ini ngasih kita kunci buat ngerti isi kepalanya. Bahkan di saat paling gelap sekalipun, dorongan buat jadi luar biasa, buat nggak cuma jadi salah satu dari kerumunan, itu kuat banget. Inilah bahan bakar psikologis yang bakal mendorong dia menaklukkan dunia. Tapi kebangkitan Napoleon itu bukan cuma karena kejeniusan dia pribadi loh. Dia itu jago banget memanfaatkan dan menyempurnakan sebuah revolusi dalam cara berperang itu sendiri. Nah, ini kuncinya, konsep bangsa bersenjata. Gini, sebelum era Napoleon, perang itu ya urusannya tentara profesional yang jumlahnya relatif kecil, yang setia sama raja. Tapi, revolusi Prancis ngenalin yang namanya wajib militer massal. Ide ini diambil sama Napoleon dan diubah jadi mesin perang yang nggak bisa dihentikan. Dia bisa ngerahin ratusan ribu tentara warga negara, sesuatu yang kerajaan-kerajaan kuno di Eropa nggak bisa tandingin sama sekali. Lihat deh angka-angka ini. Skalanya itu berubah drastis banget. Ukuran pertempuran rata-rata itu naik lebih dari 3 kali lipat. Ini bukan lagi perang antar raja, tapi udah jadi perang total antar bangsa. Dan Napoleon, dialah masternya. Dan puncaknya, ya ini, Grande Armée. 400.000 tentara dikumpulin buat nyerang Rusia tahun 1812. Coba bayangin logistiknya kayak apa. Ini kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya di Eropa. Tapi, ambisi Napoleon itu nggak berhenti di Eropa aja. Visinya itu benar-benar global. Buat dia, pertempuran buat nguasain Jerman atau Italia itu cuma pion-pion di papan catur yang jauh lebih besar. Dia ngelihat ini sebagai pertarungan supremasi di seluruh dunia. Dan lawan utamanya, ya Inggris Raya. Jadi peta strategisnya itu nyebar ke seluruh dunia. Dan semuanya dirancang buat ngejatuhin Inggris. Dia mau ngamanin sumber daya dari Amerika, motong jalur dagang vital Inggris lewat Mesir, dan puncaknya, dia punya rencana super nekat buat nyerang sumber kekayaan terbesar kerajaan Inggris, India. Kutipan ini benar-benar nunjukin betapa luasnya cara berpikir dia. Buat Napoleon, ngalahin Austria di Wina atau Prusia di Jena itu cuma langkah-langkah kecil dalam permainan catur global, yang tujuan akhirnya cuma satu, melumpuhkan Inggris. Tapi buat mewujudkan visi global ini, Napoleon kan harus pegang kendali penuh di Eropa. Dan justru disinilah, di puncak-puncaknya, retakan pertama mulai kelihatan. Benih-benih kehancurannya sendiri mulai ditanam. Coba bayangin pemandangan ini di Dresden. Raja-raja, pangeran-pangeran dari seluruh Eropa nunduk di depan dia. Dia itu raja di atas segala raja. Nah, ini momen puncak kejayaannya, sesaat sebelum semuanya runtuh. Kejatuhannya itu dimulai dari 2 kesalahan perhitungan besar. 2 luka yang ternyata fatal. Pertama di Spanyol, perang tipu daya yang dia mulai itu jadi luka moral. Ngerusak citranya dan nguras sumber daya. Terus yang kedua, di Rusia. Ini luka fisik. Bencana militer yang ngancurin inti pasukannya yang katanya nggak terkalahkan itu. Gambaran dari saksi mata ini, wah bener-bener ngelukisin kengerian yang nggak kebayang dari kampanye Rusia. Inilah harga yang harus dibayar dari ambisinya, mimpi buruk beku yang nelan ratusan ribu nyawa. Dan perlu kita ingat ya, jauh sebelum bencana di Rusia itu, harganya udah mahal banget.
Cuma dalam 1 hari pertempuran di Eylau, dia kehilangan 25.000 tentaranya. Bayangin, populasi satu kota kecil lenyap dalam sehari. Skala pertumpahan darah kayak gini tuh belum pernah ada sebelumnya. Penderitaan yang luar biasa ini akhirnya ngerusak ikatan kuat antara Napoleon dan tentaranya. Setelah pertempuran Eylau yang super berdarah itu, teriakan mereka bukan lagi hidup kaisar, tapi hidup damai dan roti. Loyalitas mereka udah sampai di batasnya. Pada akhirnya, kejatuhan Napoleon yang seolah nggak bisa dihindari itu bukan cuma karena kesalahan strategi, tapi juga karena, sifat dasar dari kepribadiannya sendiri. Di kutipan yang keren banget ini, Napoleon sendiri yang ngaku. Beda sama raja-raja yang emang lahir buat jadi raja, dia itu kan orang yang ngebangun kekuatannya dari nol. Makanya, dia percaya pemerintahannya itu bergantung penuh sama momentum, kemenangan dan rasa takut yang terus-menerus. Buat dia, kompromi itu tanda kelemahan, dan kelemahan ya berarti akhir dari segalanya. Nah, inilah cacat fatalnya. Dia itu kejebak dalam lingkaran perang yang nggak ada habisnya. Karena dia percaya, satu kekalahan aja bisa ngancurin semuanya. Dia nggak bisa berhenti, bahkan ketika perdamaian itu sebenarnya mungkin. Setiap kemenangan cuma jadi panggung buat perang berikutnya. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan besarnya. Pria yang menyeret Eropa ke era modern lewat perang dan pertumpahan darah ini sebenarnya pahlawan atau tiran? Apakah warisannya itu kemajuan yang lahir dari kehancuran atau cuma kehancuran itu sendiri? Itulah teka-teki abadi dari seorang Napoleon Bonaparte.